Bismillah, alhamdulillah para pemirsa. Video ini melanjutkan dari volume ketiga. Video ini volume yang keempat atau bagian yang keempat dengan judul Toharo dan Kunci Surga bagian keempat. Setelah batu dibawa oleh guru, para pemirsa, batunya tidak begitu besar. Si Watini pun juga sudah tahu dan menyadari bahwa batunya sudah keluar. Tatkala batu sudah dibawa oleh saya, baru saya memanggil penjaga surga. Assalamualaikum, Batuan, Batuan. Akhirnya Batuan datang dengan perlahan. Biasanya kayak di film-film itu kan celing. Nah itu para pemirsa. Udah tahu-tahu di depan guru. Akhirnya guru menyampaikan kepada beliau, Mbah Ridwan. Udah Mbak Tuan, batunya ini udah ketemu. Nah, akhirnya Mbak Tuan bertanya, kamu cara ngambilnya gimana? Ya saya pakai dengan tangan Mbak Tuan. Mbak Tuan tertawa lagi, senyum. Tapi tidak tertawa, dia senyum. Memang kamu hebat, Mustafa, katanya gitu. Kamu hebat, hebat, katanya gitu. Apa yang terjadi para pemirsa? Guru bertanya lagi kepada Malaikat Ridwan. Mbak Tuan, sesuai syarat dan rukun yang panjenengan sampaikan kepada saya, dan batu ini sudah di tangan saya. Saya dan Watini ingin masuk ke ruangan surga agar saya bisa banyak hal melakukan keindahan dan banyak hal menerima kenikmatan sesuai janji-janji para leluhur dan kitab-kitab saya. Akhirnya, ini Mbah, tolong batunya dipegang. Apa yang terjadi para pemirsa? Tatkala batu itu dipegang Mbak Muduan, si penjaga surga, apa yang terjadi? Kira-kira apa para pemirsa yang terjadi? Malaikat itu intelnya sangat tinggi, sangat sensitif para pemirsa. Intel itu kecerdasan menganalisa. Tatkala batu dibawa beliau, akhirnya dipeganglah di tangannya beliau. Jadi malaikat itu punya tangan para pemirsa. Apa yang ditanyakan Malaikat Ridwan dengan saya? Mustafa, apa Mbak Tuan? Seingat saya, batu Sulaiman ini dulu dibawa Kanjeng Sulaiman turun ke bumi, itu besar. Lah sekarang kok jadi kecil? Ini gimana asalnya? Akhirnya guru menerangkan. Sejak awal di dunia itu memang agak besar Mbak Tuan. Karena tidak tahu kemarin itu tertelan itu gara-gara tertelan itu di kelamin batin itu jadi kecil. Oh gitu ya sudah. Langkah yang kedua, intel sensor analisa malaikat itu sangat peka para pemirsa. Apa ya Pak? Cek yang kedua apa batunya itu? Batu itu dicium oleh malaikat Ridwan para pemirsa. Bayangkan para pemirsa. Batuan ini batunya dicium. Saya dengan waktu ini sambil berbisik-bisik. Tin, coba batu surga itu Tin. Dicium sama Mbak Muduan. Kira-kira deteksi inderanya sampai di mana? Akhirnya Mbak Tuan itu bingung para pemirsa, malaikat penjaga surga itu. Setelah dicium-cium gini. Mbak Tuan itu bingung, malaikat penjaga surga itu bingung. Apa yang ditanya malaikat kepada saya? Mustafa, apa Mbak Tuan? Seingat saya, setahu saya, semua batu yang dari surga itu wangi dan harum. Ya, guru bertanya, lah kenapa Mbak Tuan, batu ini kok apakah tidak harum? Ini loh,
baunya batu surga ini kok kayak gini. Ini bau apa, Mustafa? Ya enggak tahu, Mbah. Enggak tahu, Mbah Tuan. Faktanya loh seperti itu. Malaikat Ridwan tuh bingung para pemirsa kena batu surga itu. Akhirnya guru memberi cerita banyak kepada Mbak Tuan. Gini loh Mbak Tuan. Batu yang panjenengan bawa itu memang waktu pertama keluar dulu, miliaran tahun itu turun ke bumi agak besar. Lantas dibawa beliau Kanjeng Sulaiman agak mengecil dan diberikan saya lebih kecil. Dan setelah tertelan di kelamin mati ini, itu lebih kecil lah. Lah untuk bau, ya memang baunya seperti itu para pemirsa. Nah ini loh Mbak Tuan, di alam dunia bagi bangsa manusia yang mempercayai kitab, batu itulah yang disebut Hajar Aswad. Nah dulu mungkin harum, mungkin sekarang ya seperti itu. Lah tapi saya tidak ngerti Mbak Tuan, kalau di alam surga, di alam gaib seperti ini, batu ini namanya apa? Di dunia itu ditulis oleh leluhur kita, itu diberi nama batu Hajar Aswad. Karena yang membawa seorang wanita, maka di situ adalah Wattini Wazaituni. Di surga ini kira-kira namanya apa? Di dunia namanya Hajar Aswad. Akhirnya Mbak Tuan memberi bahasa. Gini aja loh Mustafa. Kalau di dalam kitab leluhurmu mungkin ditulis dengan Hajar Aswad. Tapi kalau kamu dari Jawa, kamu pasti diberi bahasa dan pasti diterangkan oleh leluhurmu dengan bahasa dari Jawa. Kira-kira kamu masih ingat enggak dengan bahasa dari leluhurmu itu? Masih ingat Mbak Tuan, saya dari leluhur Jawa. Batu surga itu namanya batu hitam. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, pandai-pandailah untuk menjaga, pandai-pandailah untuk merawat dari pintu rahmatnya surga yang diciptakan dari alam semesta, dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi yang jadi problem para pemirsa, aromanya itu loh yang jadi problem. Lantas setelah disampaikan guru dengan bahasa Jawa, guru menyampaikan kembali kepada Mbak Tuan. Dan Mbak Tuan sudah saya sampaikan, kalau di Jawa namanya watu hitam, ya, watu hitam, ya, bukan batu, ya, watu hitam. Di dalam kitab namanya Hajar Aswad. Nah, batu ini sudah panjenengan bawa, Mbak Tuan. Untuk aroma dan harumnya, saya tidak bisa memberi minyak. Tolong itu kewajiban Anda. Tapi batu surga ini sudah panjenengan bawa. Bolehkah saya masuk lebih dalam ke surga itu? Mbak Muduan tuh bingung. Ini batu baunya kayak gini, apa bisa masuk surga? Udahlah Mbah. Tadi syaratnya itu kan tidak diterangkan. Syaratnya batunya itu kan harus harum dan wangi. Syarat dan rukunnya yang penting kan ada batunya. Dan batu sudah saya berikan kepada panjenengan Mbak Tuan. Mau dan tidak mau panjenengan harus komitmen dengan apa yang panjenengan sampaikan kepada saya. Tatkala ada syarat batu itu saya boleh dan masuk ke dalam tempat ruangan surga. Akhirnya dengan kecerdasan guru akhirnya Mbak Muduan mempersilahkan boleh. Ya Mustafa, silakan. Biar batunya saya yang pegang dan nanti saya yang akan meletakkan di tempatnya. Sebelum saya masuk ke surga, saya pesan kepada beliau Malaikat Ridwan, Mbah, setelah saya masuk, batu itu jangan dicium-cium lagi loh Mbah. Itu di alam surga tidak ada bau seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Para pemirsa, berbahagialah Anda. Jaga kesucian kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.